menjadi uswatun hasanah, bisa menjadi panutan. Tidak perlu kita perdebatkan tentang uswatun hasanahnya beliau, karena sesungguhnya Allah mengutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan syariat yang paripurna, sempurna dan menyeluruh, yang bisa mengeluarkan kita itu dari kegelapan menuju cahaya. Sederhananya, kalau saya dan panjenengan ingin keluar dari kegelapan menuju cahaya, maka jangan keluar dari Islam. Jangan mencari petunjuk di luar Islam. Jangan kemudian berpegang kepada kitab di luar Al-Quran. Jangan kemudian melakukan aktivitas di luar apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi wali, akan menjadi penolong, akan menjadi pembimbing, akan menjadi teman setia, akan menjadi pelindung bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Apa yang akan Allah bimbing atas diri kita? Bagaimana wujud pertolongan Allah atas diri kita? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka Allah itu akan mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari gelap menuju cahaya. Dengan apa Allah akan mengeluarkan saya dan panjenengan dari gelap menuju cahaya? Huwallazi arsala rasulahu. Allah lah yang telah mengutus hambanya untuk membawa risalah bil huda, dengan sesuatu petunjuk. Apa? Al-Quranul Karim. Siapa hambanya itu? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadinil haqq, dan kemudian membawa agama yang hak. Liyudhhirahu ala dini kullih, agar kemudian menyempurnakan agama sebelumnya dan dimenangkannya atas agama sebelumnya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu mengingkari. Sudah cukup jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adzan itu bagian dari syiar. Ya, adzan itu bagian dari syiar. Kita tidak melihat apakah adzannya itu secara langsung dikumandangkan oleh manusia atau mungkin di televisi atau di radio. Itu bagian dari syiar. Dan terhadap syiarnya Allah Subhanahu wa taala, saya dan panjenengan itu harus menjaga. Jangan sampai kemudian yang menjadi syiarnya Allah Subhanahu wa taala, syiar Islam, saya dan panjenengan itu menutupinya atau bahkan mengganti. Masya Allah. Ya, orang kekinian itu kan sudah mulai berani sama Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi sebenarnya bukan persoalan adzan itu dikumandangkan pakai rekaman atau tidak, karena memang ya kalau misalnya di masjid tidak ada yang adzan pakai kemudian pakai rekaman, sudah masuk waktunya sholat, boleh nopo boten? Boleh, tapi rotok nemen masuk di sekitar kok ndak ono sing adzan gitu. Itu sebagai penanda waktu sholat, kan begitu kan gitu. Apakah suaranya itu nyaman atau tidak nyaman, ya muadzin itu diusahakan yang nyaman. Lah ngeten kan begitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah telah menunjukkan kepada saya dan panjenengan yang akan mengeluarkan dari kegelapan. Loh, makanya jangan kemudian berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan satu salawat, Allah akan memberikan minimal 30 kebaikan. Bukan begitu? Minimal itu bisa berlipat-lipat gitu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat itu bersolawat atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mendoakan supaya beliau selamat. Beliau itu memang sudah diselamatkan, tapi itu bentuk memuliakan. Dan kalau saya dan panjenengan bersolawat kepada beliau, bukan juga kemudian supaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diselamatkan. Sekali lagi beliau itu sudah dijamin keselamatan.
bahwa sholawat saya dan panjenengan kepada beliau itu akan kembali atas diri kita semua. Dalam wujud apa? Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita 10. Allah akan mengabulkan 10 doa kita. Allah akan meninggikan 10 derajat kita. Jadi membaca sholawat itu bagian dari ibadah kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian tidak bisa dibuat main-main. Jadi kalau kemudian saya dan panjenengan membaca sholawat atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti saya dan panjenengan itu akan ittiba, akan mengikut, akan mencontoh dengan apa yang beliau ajarkan. Loh gitu loh Bapak Ibu. Ada enggak kalau kemudian kita itu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita puji, yang kita jadikan sebagai contoh itu kan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu kan? Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dan kemudian orang-orang Madinah itu sontak otomatis itu membuat syair atas beliau gitu. Jadi karena kebiasaan orang-orang Arab dahulu itu kan apa-apa itu kadang-kadang dalam wujud syair. Ya. Nah, kalau panjenengan baca kitab sirah itu ada bentuk ungkapan-ungkapan itu yang kemudian terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk syair. Tala'al badru alaina, itu sambutan orang-orang Madinah, orang-orang Ansor terhadap kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Seperti layaknya bulan purnama ya, yang kemudian datang menemui datang kepada orang-orang yang ada di Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau digambarkan secara physically itu luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian diibaratkan sebagai purnama. Panjenengan kalau melihat bulan itu kan, kalau purnama itu kan tampak indah begitu kan. Min saniyatil wada', dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dari lembah Wada, kan begitu, dari tanah Mekah gitu ya, menuju ke Madinah. Ini bukan tanpa makna gitu. Nanti di akhir itu syair ini diambil ibrahnya, diambil pelajarannya. Kalau dulu orang bersyair itu ada nilai, Bapak Ibu. Kalau sekarang orang bikin syair, bikin lagu itu belas tidak ada nilainya ya gitu. Kecuali hanya maaf kata-kata picisan begitu ya, cinta-cintaan itu cinta-cinta yang roman-roman picisan ngoten gitu. Jadi mosok bikin lagu yang mengundang birahi, mengundang syahwat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini maka kalau kemudian saya dan panjenengan itu mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berarti wujudkan kecintaan itu dengan apa? Dengan mengikuti apa yang beliau ajarkan atas diri kita. Keselamatan itu hanya di jalan Islam, Bapak Ibu. Cahaya itu ada di Islam, cahaya itu ada di dalam kitab suci Al-Quran, cahaya itu ada di dalam apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Nah, itu cahaya. Nah, jadi kalau saya dan panjenengan sekarang itu sudah berada di sesuatu yang terang, pertanyaannya, apakah kita itu akan mencari sesuatu yang gelap? Maaf, panjenengan kalau ditanya melewati jalan itu enak jalan yang terang atau jalan yang petang? Jalan terang atau jalan gelap? Panjenengan melintasi suatu jalan, apalagi jalan itu tidak pernah panjenengan lintasi, enaknya itu jalannya itu dipenuhi dengan lentera cahaya atau jalan yang penuh dengan kegelapan? Cahaya kan? Allah itu telah memberikan cahaya kepada saya dan panjenengan itu dengan apa? Islam. Maka jangan kemudian ganti Islam itu dengan yang lain. Betul loh, Pak Bu. Selain Islam itu tidak ada cahayanya. Itu kan keyakinan kita kan begitu kan, gitu loh. Bahwa ada orang yang kemudian tidak mau menjadikan Islam sebagai cahaya, yaitu urusan mereka, kan begitu gitu.
Tidak sampai kemudian malah membuat syiarnya kemudian yang mayoritas terpaksa ngalah dalam tanda kutip. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung di Sunan Kalijogo ada azan tadi. Tidak ada azan kira-kira tahu nama boten panjenengan tanda sudah masuk waktu maghrib gitu. Tiba-tiba running teksnya aja yang jalan sudah masuk waktu sholat gitu. Ya, kira-kira tahu nama boten. Ya Allah gitu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memuliakan saya dan panjenengan itu dengan Islam. Allah itu menyelamatkan saya dan panjenengan itu dengan Islam. Allah itu menyelesaikan seluruh urusan saya dan panjenengan itu dengan Islam. Maka jangan mencari penyelesaian solusi di luar Islam. Kenapa? Dak ketemu. Saya beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu dapat cerita bahwa sekarang ngapunten gitu, yang namanya festival budaya, pawai budaya yang cenderung kepada syirik kalau menurut saya ngapunten, dan cenderung melalaikan itu ternyata waktu ada berot pakai sholawat itu langsung kalap, Pak. Saya kaget ketika dibacakan sholawat ini yang berot itu langsung kalap. Saya lanjut berpikir gini, apa ini yang dinamakan dengan berot syar'i? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena niat baca sholawatnya yang keliru, atau memang baca sholawat itu kemudian memang bisa mengundang atau tidak mempan gitu, ketika dibacakan sholawat menjadi panas sehingga jinnya itu keluar atau apa, wallahu a'lam gitu. Tapi maksud saya jangan pernah campur adukan antara yang hak dan yang batil, karena selamanya kebaikan dan keburukan itu tidak akan bertemu, Bapak Ibu. Maka saya dan panjenengan itu berdoa. Rasulullah SAW itu ajarkan doa di setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Kalau saya tambahi wa rizqan wasi'a. Saya tambahi redaksinya begitu. Wa amalan mutaqabbala. Ini doa ini bukan sembarang doa loh. Kenapa kemudian Rasulullah SAW membiasakan di waktu pagi? Bukan berarti tidak boleh itu dibaca di waktu siang, sore, atau petang, bukan. Tapi di waktu pagi itulah ketika kita itu memulai aktivitas, memulai bergerak, memulai untuk melakukan suatu perbuatan. Kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat. Apa makna ilmu yang manfaat itu, Bapak Ibu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu yang akan menjadikan saya dan panjenengan itu semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Artinya apa? Ilmu yang manfaat itu ilmu yang ketika Allah ajarkan itu atas diri kita, itu akan menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Bukan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita semakin durhaka kepada Allah, kita semakin congkak, kita semakin takabur kepada Allah. Bukan. Tapi ilmu yang semakin mendekatkan loh gitu loh. Makanya disebutkan hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Apakah sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli? Ini makna kiasan ya. Orang itu kalau pendengaran fungsinya berfungsi dengan baik, itu tentu berbeda dengan orang yang pendengarannya tidak berfungsi dengan baik. Apakah ketika kita diberi akal dan pikiran, diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, kemudian kita itu akan sama dengan orang-orang yang akan sama dengan makhluk yang tidak diberi akal dan pikiran? Ya tentu harus berbeda, kan begitu. Ini ilmu yang manfaat, Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian orang itu semakin alim, mestinya semakin dekat kepada Allah. Ujutes. Halo? Orang itu kalau semakin alim, mestinya semakin dekat kepada Allah. Ujutes? Setuju?
Ujutes niku lak setuju ta. Panjenengan kadit pinter ujutes. Setuju? Setuju. Jadi misalnya panjenengan mengetahui bahwa sholat yang 5 waktu itu wajib. Begitu terdengar suara adzan dan kita tidak ada aktivitas yang lain, kira-kira kita itu bersegera menunaikan atau menunda? Bersegera atau menunda? Tidak ada udzur, ya tidak ada udzur. Insya Allah kita akan bersegera, kan begitu kan? Insya Allah. Misalnya judi online itu sesuatu yang diharamkan. Nah, mestinya Menkominfo itu segera memblokir judi online ya. Bukan mengganti adzan dengan teks gitu. Itu yang urgent itu. Nah, judi online itu tidak mari-mari, Pak. Tidak mari-mari gitu. Tidak selesai-selesai. Padahal kalau menurut panjenengan gampang napa mboten menyelesaikan? Gampang napa mboten? Gampang, tinggal diblokir semua akses perjudian online itu. Selesai. Semudah itu. Iya, sesederhana itu. Segampang itu. Tapi masalahnya yang tidak bikin gampang itu ono ojir. Itu yang bikin gak gampang, Pak. Ono ojir itu bikin gak gampang. Besok itu ada timnas Indonesia main sama Saudi. Babak ketiga playoff Piala Dunia 2026. Bayangkan gemanya itu mulai sekarang, Pak. Main itu jam 1 waktu Indonesia Barat. Kira-kira waktu Saudi jam berapa? Jam 1 pagi, Pak. Jam 1 siang. Berarti kira-kira jam 1 pagi ya. Berarti nanti malam atau besok? Oh, nanti malam ya. Kira-kira panjenengan nonton apa sholat tahajud? Tahajud dulu baru nonton, atau nonton dulu baru tahajud, begitu lah. Kalau misalnya mainnya jam 1, kira-kira panjenengan itu bisa memprediksi jam 1 itu sampai jam 3 kira-kira. Kira-kira panjenengan itu sebelum nontonnya atau setelah nontonnya sholatnya? Setelah nontonnya. Setelah nonton, kira-kira pertanyaannya, setelah nonton panjenengan tidur lagi atau bersegera menuju Sunan Kalijogo? Sunan Kalijogo gitu. Insya, atau jangan-jangan takmir Sunan Kalijogo mengadakan nonton bareng gitu. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa mengantarkan saya dan panjenengan itu untuk bisa memilih prioritas perbuatan mana yang kira-kira akan saya dan panjenengan lakukan. Makanya saya dan panjenengan, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada kami Allah ilmu pemahaman. Untuk apa? Untuk semakin menjadikan dekat kepada Engkau ya Allah. Loh kan begitu kan? Doa yang kedua itu warizqan thayyibah, warizqan wasi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang baik. Ditambahi wasi'ah itu rezeki yang luas. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah itu yang maha pemberi rezeki. Kemarin itu saya mendengarkan wawancara. Ada orang biasa ini, bukan pejabat. Dan juga bukan anggota legislatif, eksekutif, bukan orang biasa. Pendapatannya itu seminggu 10 juta. Berarti kalau sebulan itu ada 4 minggu, berarti 40 juta. Purun. Panjenengan seminggu 10 juta, sebulan 40 juta, purun. Sayangnya yang diwawancarai itu profesinya sebagai pembegal. Dia itu tukang begal. Ketika diwawancarai, pendapatannya berapa? Minimal kalau lagi apes seminggu itu 10 juta. Itu kalau seminimal-minimalnya. Ketika 1 bulan itu 40 juta. Ketika ditanya apakah istri itu mengetahui kalau profesinya kamu itu seperti itu, dia tidak memberitahu kepada istrinya. Bayangkan, dia mencarikan untuk keluarganya itu harta yang haram,
Ya, di samping dia itu akan menjadikan doanya itu terhijab kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan sesuatu yang haram kepada keluarganya, yang bisa jadi dengan perkara yang haram itu akan menjadikan kemaksiatan anggota keluarganya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak keburukan yang dia lakukan, bukan hanya kepada dirinya sendiri, bahkan juga kepada orang lain. Bayangkan kalau setingkat menteri itu membuat kebijakan yang membuat banyak orang itu bermaksiat kepada Allah, Bapak Ibu, berapa kemudian tanggungan dosa yang dia pikul? Karena itu Pak, saya tidak jadi menteri, begitu ya? Kenapa? Karena ada yang nelpon. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kemudian berilmu itu semestinya akan berpikir bahwa mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Kalau kelanjutannya ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Karena orang yang berilmu itu akan selalu menjadikan cara berpikirnya tentang rezeki itu, bahwa rezeki itu semata-mata datangnya dari Allah. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram, semuanya datang dari Allah. Tapi bagaimana kalau orang itu beriman dan berilmu, mestinya dia itu akan mencari rezeki yang halalan thayyibah. Bapak Ibu, kalau kemudian ada komen kekinian, ya, sekarang itu Pak cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu bukan orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Lah, orang beriman itu akan yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezekinya kepada siapa? Kepada setiap makhluknya. Makhluk, Pak, bukan hanya manusia. Bahkan kalau panjenengan perhatikan di dalam bahasa Al-Qur'an itu, burung itu pagi-pagi keluar, sore kembali pulang membawa rezeki, memberikan kepada anak-anaknya. Itu burungnya kan, Masya Allah. Panjenengan milih jadi burung atau jadi manusia? Ringan jadi burung atau ringan jadi manusia? Kalau panjenengan milih jadi burung gak enak, nanti diadu, ya kan? Suruh jadi burung berkicau panjenengan, waduh kesel itu. Nah, kemarin itu ada lomba aneh juga Pak, momen Agustusan itu. Biasanya ada lomba burung berkicau, ini ada lomba orang yang berkicau. Jadi ada lomba naik di atas panggung kursi begitu, dia itu macak-macak seperti burung, berbunyi seperti burung, itu yang dinilai gitu. Berarti kira-kira perilakunya sama seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi lomba, maaf Pak, panjat pinang, hadiahnya itu ngapunten gitu, janda. Maaf, minta dihapus atau enggak ini nanti ya sudah kadung keluar. Tapi di pemberitaannya di media sosial itu positif Pak, kreatif, panitianya ini. Ternyata apa? Ya memang ada dipacai perempuan gitu ya, duduk di atas pinang itu sebagai hadiah gitu ya. Kemudian ternyata apa? Ternyata dia seorang waria. Maaf, andai kata itu perempuan sungguhan, bagi saya itu adalah penghinaan, pelecehan terhadap wanita. Dan kalaupun toh ternyata dia itu waria, penghinaan bukan hanya kepada manusia, tapi juga penghinaan kepada Allah. Kenapa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi namanya media kekinian gitu, Bapak Ibu, yang begitu itu dianggap lomba yang unik, lomba yang perlu mendapat apresiasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, sekarang ini kan apa-apa dilakukan asalkan mendapatkan harta, iya kan? Tidak peduli apakah itu hartanya dari cara yang halal atau dari cara yang haram, tidak peduli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu seperti apa yang digambarkan oleh Rasul, akan datang suatu masa ketika manusia mencari rezekinya Allah, dia tidak lagi memperhatikan apakah rezekinya itu halal atau haram. Padahal rezeki yang haram itu, kata Rasulullah, kita sudah pernah membahas ya, andai kata disedekahkan itu tidak diterima oleh Allah. Andai kata kemudian disimpan, itu tidak akan mendatangkan keberkahan.
andai kata kemudian itu dibawa mati, itu tidak akan menyelamatkan di akhirat, justru akan menjadi bahan bakarnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Monggo nggih Bapak Ibu, rizqan wasi'a, rizqan thayyiba. Saya dan panjenengan itu berhati-hati sekali ya. Terutama bapak-bapak ketika harus memberikan kepada keluarga, jangan sampai rezeki yang diberikan itu rezeki yang haram. Ibu-ibu, setiap bapak mau keluar diantar. Siap? Halo? Oh, enggak sih. Diantar kemudian didoakan, saya bersyukur jika engkau pulang membawa rezekinya Allah banyak asalkan halal. Ujutas mama? Setuju? Oh, setuju. Tapi catatannya banyak halal. Siap? Ternyata suami datangnya bawa sedikit tapi halal. Gimana, Bu? Senyum? Senyum? Manis atau kecut? Duh. Loh, ini yang perlu kita itu membiasakan. Kita itu sudah kadung nilainya sekarang ini diukur dengan madiyah, diukur dengan materi, gitu loh. Berhasil sukses itu jika materinya, uangnya, hartanya banyak. Tidak peduli meskipun dari mana. Itu yang 280 triliun itu kemana ya? Panjenengan tahu kabarnya? Kemana? Yang 280 triliun atau berapa itu? Tadi saya mendengar pengumuman di Kalijogo pembangunan 65 juta. Itu kecipratan dari itu atau gimana? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah sudah 2 tahun lebih gitu, proposal pembangunan gitu. 2 tahun lebih gitu. Sudah bergerak ya? Bergerak cepat atau jalan? Tidak apa-apa, Allah itu kan tidak melihat hasilnya ya, tapi melihat ikhtiarnya. Insya Loh, banyak orang yang kemudian itu apa? Jalan pintas berpikirnya. Akhirnya apa? Segala cara ditunaikan. Paginya berdoa, rizqan thayyiba wa rizqan wasi'a. Tapi kemudian tidak dilanjutkan wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Tidak berpikir amal yang dilakukan itu seperti apa. Apakah itu yang menjadikan dirinya perbuatannya diterima oleh Allah atau tidak? Itu tidak dipikirkan. Berarti doanya itu tidak sungguh-sungguh. Mestinya kalau saya dan panjenengan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah ilmu yang manfaat. Ketika ada sesuatu yang hak dan yang batil, kita tuh bisa jelas melihat, bisa jelas untuk memperhatikan. Ketika diminta untuk mencari rezeki wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiba, maka kita itu ketika ditawari rezeki yang haram, kita itu dengan doa ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat, kita tegas mengatakan kami tidak akan melakukan, kami tidak akan mencari, kami tidak akan mendapatkan kecuali rezeki itu adalah rezeki yang halalan thayyiba. Kuat Pak, pegang teguhnya. Wa amalan mutaqabbala, perbuatan yang diterima. Perbuatan yang diterima itu yang seperti apa? Harus meliputi 2 syarat. 1, ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, shawab ittiba'i sunnah. Ikhlas karena Allah dan benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Ini supaya perbuatan saya dan panjenengan itu diterima. Jadi sepanjang pagi, siang, sore, malam, kalau mau melakukan aktivitas dan aktivitas itu tidak menyebabkan diri kita itu perbuatannya diterima di sisi Allah, maka itu akan kita tinggalkan. Gitu loh Bapak Ibu. Maka berdoa itu harus dibarengi dengan kesungguhan dalam ikhtiar, kan begitu? Karena doa itu sendiri kan ikhtiar, non fisik. Lah, minta amal perbuatannya diterima ya Allah, tapi begitu sholat dah ditunaikan, atau ditunaikan tapi tidak ikhlas misalnya. Kira-kira diterima nopo boten? Boten lah. Karenanya Bapak Ibu monggo saran-saran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an
wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kan sudah hafal ya, tinggal dipraktekkan dan diamalkan. Jadi ilmu yang manfaat itu ilmu yang akan menghantarkan saya dan panjenengan mendekat kepada Allah. Ilmu yang manfaat itu akan menjadikan saya dan panjenengan itu bisa memilih kira-kira ini rezeki halal atau rezeki yang haram. Kalau ilmunya manfaat, insya Allah maka yang saya dan panjenengan pilih itu rezeki yang halal. Ilmu yang manfaat, rezeki yang halal itu nanti akan menjadikan perbuatan kita itu perbuatan yang harapannya diterima oleh Allah. Perbuatan yang diterima oleh Allah itu perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah dan benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan perbuatan yang hanya sekedar ingin menyenangkan dan memuaskan makhluk, tapi menyenangkan dan memuaskan Al-Khaliq, gitu loh Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar memuaskan makhluk, makhluk mana yang akan saya dan panjenengan puaskan dengan perbuatan saya dan panjenengan? Bong di dunia itu kadang-kadang kita itu ada bolo, kadang-kadang juga ada enggak bolo, lu kan begitu ya kan? Bong panjenengan itu kalau melakukan perbuatan jelek, kira-kira ada yang ngomongin apa mboten? Panjenengan melakukan perbuatan yang jelek, kira-kira ada yang ngomongin apa mboten? Panjenengan enggak sholat, itu kira-kira ada yang ngomongin apa mboten? Panjenengan main judi, kira-kira ada yang ngomongin apa mboten? Pasti ada yang ngomongin, Pak. Itu jelek. Loh, berbuat baik itu juga kadang begitu. Panjenengan sholat itu ada yang suka ngerasain apa mboten? Enggak tahu ya. Kira-kira kalau orang yang nggak suka dengan kita itu mau melakukan sholat, itu pasti diomongin. Oh, koyok surga di PPU dewe, oh gitu ya kan gitu. Kira-kira panjenengan berangkat ke masjid terus dengar omongan koyok surga di PPU dewe, kira-kira panjenengan mangkel nopo mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah. Nopo orang tahu sing ngrasani koyok mboten. Orang tahu sing ngrasani koyok mboten. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalkan doa ini, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, rezeki thayyib, rezeki yang luas, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ada sharing, saya persilakan. Monggo Pak Lukman. Ya, kan ada tanya gitu. Oh gitu, biasanya. Dulu belum selesai ya. Mungkin ada sharing. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabiul Awal ini mestinya saya dan panjenengan itu belajar banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badaru 'alaina min thaniyatil wada, gitu. Jadi bulan purnama itu telah datang kepada kami gitu dari satu lembah ya. Mekah itu kan dulu lembah ya. Wajibu syukur alaina, maka wajiblah bagi kita itu selalu bersyukur. Kenapa wajib kita itu bersyukur dengan diutusnya bulan purnama? Karena purnama itu yang memberikan cahaya. Sebab Allah ya, sebab Allah. Rasul itu diutus oleh Allah, dan apa yang dilakukan, dikatakan, diucapkan beliau itu wahyu yang datang dari Allah kepada beliau, kan begitu. Wajib syukur alaina mada'a lillahi da. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa dengan doa yang diserukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kan biasanya kan begitu ya, syair-syair diajarkan gitu. Nah, sekarang syair-syair diajarkan tidak disertakan maknanya, sehingga kadang-kadang ada syair tidak tahu maknanya, akhirnya apa? Bertentangan antara yang dibaca dengan tingkah laku. Kenapa? Karena tidak tahu maknanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus bagaikan purnama ya, yang menyinari bumi dengan cahayanya. Artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan panjenengan Bapak Ibu. Dengan apa? Dinul Islam.
Jadi bagaimana kemudian saya dan panjenengan itu telah diberi cahaya oleh Allah dengan Islam ini, kemudian menukar cahaya itu dengan kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Dan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi penolong orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Yukhrijunahum, mereka akan mengeluarkan siapa? Tuhan-Tuhan selain Allah itu akan mengeluarkan manusia minan nuri ilal dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Maka kalau saya dan panjenengan itu sudah mendapatkan kebaikan dengan Islam, maka jaga Islam kita dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Kenapa? Sungguh tidak ada jaminan atas saya dan panjenengan ketika meninggal dalam keadaan Islam. Apakah ada jaminan itu? Apakah ada jaminan itu? Kemudian kita akan mengatakan tidak mungkin saya itu meninggal kecuali dalam keadaan Islam sebelum kejadian. Apakah ada jaminan itu? Tidak ada. Apakah gangguan yang akan mengeluarkan saya dan panjenengan dari Islam itu semakin lemah atau semakin kuat? Semakin panjenengan itu mengaku imannya itu kuat, semakin besar gangguan yang akan mengeluarkan panjenengan dari keimanan itu. Semakin panjenengan itu berpegang teguh dengan Islam, akan semakin besar godaan panjenengan terhadap Islam itu. Orang Islam itu kalau sholatnya tepat waktu itu saya nopo mboten. Saya nopo mboten. Pertanyaannya sekarang, orang yang sholat tepat waktu itu kadang-kadang jadi rasana nopo mboten? Mboten nggih. Nopo kok? Karena yang sholat tepat waktu ndak ada, mboten nggih. Kira-kira kalau di Sunan Kalijogo ini yang sholat tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu, bukan tidak sholat ya, yang tidak tepat waktu, banyak mana? Andai kata banyak yang tepat waktu, niscaya Sunan Kalijogo akan selalu penuh. Betul begitu? Maghrib kira-kira banyak yang sholat, nopo banyak yang tidak sholat? Tidak tepat waktu, tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Ayo. Oh, azan ya. Kita azan dulu nih. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ayyuhal mab'utsu fina. Jadi ada di dalam kalimat syair itu seperti itu. Apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ayyuhal mab'utsu fina, wahai engkau Muhammad yang diutus kepada kami, gitu. Jadi sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah itu, beliau itu telah mengutus sahabatnya Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah. Dan sebelum itu terjadi bai'ah. Orang-orang Madinah itu mau bersumpah setia ya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW untuk support, mendukung dengan apa yang beliau akan lakukan. Itu kita kenal dengan Bai'atul Aqobah yang tsani, yang kedua, begitu kan? Jadi ketika kemudian beliau datang, maka orang-orang Madinah itu menyambutnya ya, dengan apa? Dengan penuh kegembiraan. Ya. Jita bil amril muta, dengan membawa perintah, dengan membawa urusan-urusan yang akan kita taati gitu. Jadi membaca syair ini kalau kemudian tidak dicermati ya, syairnya dibaca, perbuatannya kemudian menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Jita syarraftal Madinah, datang dengan membawa kemuliaan kepada kota ini, kota Madinah ini. Makanya Madinatul Munawwarah, ya kan? Madinah yang penuh dengan cahaya, sebutannya kan begitu ya. Marhaban ya khairu da'. Selamat datang wahai penyeru kebaikan. Ya kan begitu kan? Jadi kalau saya dan panjenengan itu mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Wujudkan kecintaan saya dan panjenengan kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan apa? Dengan menunaikan atas apa yang telah diajarkan oleh beliau atas diri kita dan meninggalkan setiap perkara yang Allah larang dan Rasulnya larang atas diri kita. Sederhana kan? Maka kalau begitu insya Allah dengan doa itu tadi Bapak Ibu akan menjadikan perbuatan saya dan panjenengan itu ketika mau melakukan aktivitas itu akan selalu nyambung dengan doa supaya diberi ilmu yang manfaat. Berarti saya dan panjenengan ketika mau melakukan suatu aktivitas itu akan berpikir dulu kira-kira aktivitas ini aktivitas yang diperintahkan atau dilarang. Kalau diperintahkan kita kerjakan, kalau dilarang berarti kita tinggalkan. Loh, doa wa amalan mutaqabbala itu kan seperti itu. Tidak mungkin Allah menerima amalan kita itu jika yang kita lakukan itu maksiat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Atau saya dan panjenengan berdoa wa amalan mutaqabbala, doa perbuatan yang diterima, tapi kemudian tiba-tiba perbuatan saya dan panjenengan bukan perbuatan yang diperintahkan. Ya tidak bisa, tidak bisa. Maka dari itu doa ini Bapak Ibu dimuliakan Allah termasuk syair itu tadi. Kadang disalahartikan ya sekarang ya. Sholawat badar, sholawat badur alaina itu menyambut pimpinan ormas atau pimpinan parpol atau calon bupati, calon wali kota. Kalau kemudian amanah gitu ya, dedikasinya tinggi untuk Allah dan Rasulnya ya pantas gitu ya. Kalau kemudian tidak punya dedikasi tinggi kepada Allah dan Rasulnya, yang dipikirkan praktis dan pragmatis, sing penting ya opo saiki emben embuk lah. Ini yang susah Pak, ini yang repot. Padahal ngapunten, hidup saya dan panjenengan di dunia itu nanti akan ditanya di akhirat. Sepakat? Apakah yang ditanya hanya sekedar sholat saja? Panjenengan berhubungan dengan tetangga itu kira-kira ditanya napa mboten? Panjenengan mencari rezekinya Allah itu kira-kira ditanya napa mboten? Panjenengan mencalonkan jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden ditanya napa mboten? Tidak ya, karena panjenengan memang tidak mencalonkan. Saya tidak akan ditanya Ustaz tentang pencalonan saya. Kenapa? Karena memang saya tidak mencalonkan. Oh ya pantas gitu. Tapi kalau kemudian kita itu mencalonkan dan kemudian menghalalkan segala cara, hati-hati. Termasuk juga saya dan panjenengan percaya dan memberikan amanah itu kepada orang yang tidak amanah, hati-hati. Tapi ini kan sekedar urusan dunia saja Ustaz. Ini kan hanya sekedar urusan di dunia saja. Panjenengan kalau begitu berarti sudah termakan dengan racun pemikiran bahwa dunia itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Padahal bagi orang yang beriman, akhirat itu adalah kampung yang sebenarnya. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah, tujuan akhirat itu adalah tujuan utama Bapak Ibu. Tapi ketika Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan nasibmu ya, urusanmu di dunia. Itu maknanya apa? Urusan yang kita lakukan untuk akhirat itu jangan sampai menjadikan urusan diri kita di dunia itu tidak berpikir tentang akhirat, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kemudian saya dan panjenengan berpikir untuk akhirat, kira-kira untuk akhirat saja, kira-kira panjenengan bekerja butuh uang nopo mboten? Hanya berpikir akhirat, bekerja butuh uang nopo mboten? Kira-kira panjenengan sempat bekerja nopo mboten? Lek panjenengan memaknai akhirat itu pokoknya sholat, ngaji, datang majelis ilmu, zikir, terus kemudian sholawatan. Kalau akhirat itu gitu, kira-kira panjenengan sempat kerja apa mboten? Sempat kerja apa mboten? Panjenengan kalau berpikirnya itu seperti itu, kira-kira panjenengan tanggung jawab di dunia akan tertunaikan apa mboten? Nggih mboten. Makanya kalau Allah menyatakan cari bekal untuk akhirat, tapi jangan lupakan
Posisimu di dunia itu sekarang apa? Yang jadi bapak, yang jadi suami, tunaikan, jalankan fungsi tugas bapak sebagai suami dengan baik. Yang jadi ibu, jalankan tugas fungsi sebagai ibu istri yang baik. Yang jadi pekerja, jalankan tugas dan pekerjaannya itu dengan baik. Yang jadi bos, jadilah bos yang baik, kan begitu kan? Yang jadi rakyat, rakyat yang baik. Jadi pemimpin, pemimpin yang baik. Kan lah ngoten dah, gitu. Jangan mengatakan jadi pemimpin ini hanya urusan dunia, jadi rakyat ini hanya urusan dunia. Bukan. Pimpinan, jabatan, kedudukan kalian, tugas dan fungsi kalian, itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu Pak, kita akan selalu berhati-hati di dalam berbuat. Oh, saya mencalonkan jadi pemimpin, tidak apa-apa, bagus itu. Tapi jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara. Oh, saya mensupport, mendukung seseorang untuk menjadi pemimpin. Insya Allah amanah, adil, punya wibawa, punya kemampuan. Bagus itu, tapi tidak boleh menghalalkan segala cara. Pertanyaannya, kekinian itu kalau tidak menghalalkan segala cara, osi opo kadin. Osi opo kadin. Wis enggak usah dijawab. Kalau panjenengan memperhatikan kekinian itu banyak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, karena memang aturannya memang begitu, boleh. Nah, kalau tidak boleh, ya mestinya ya akan muncul orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah, orang-orang yang tabligh, ya orang-orang yang fatonah, sebagaimana sifat-sifat kenabian dan sifat-sifat kerasulan. Lu kan begitu kan? Gitu. Sifatah, siddiq, jujur, fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan apa? Yang hak. Amanah itu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu sudah tanggung jawab kepada Allah, maka kepada makhluk insya Allah dia itu akan bertanggung jawab. Kalau kepada Allah dia itu takut, maka insya Allah kepada makhluk dia itu akan amanah. Tapi kalau sama Allah saja dia itu tidak takut, sama Allah saja dia itu berani, sama Allah itu berani melalaikan, wah, apalagi hanya kepada makhluk ya. Jadi kalau seringkali sumpahnya dilanggar, kalau seringkali janji-janji, tinggal janji, itu ya biasa. Kenapa? Karena janjinya kepada Allah tidak dijaga. Karena sumpahnya kepada Allah tidak dijaga. Ketika kepada Allah seringkali melanggar janji, melanggar sumpah, apalagi terhadap makhluk, maka dia akan lebih berani dan dia akan lebih biasa untuk melakukan pelanggaran terhadap janji dan sumpah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.